Dan buku ini diterbitkan oleh LKIS Jakarta, Kota Terbit Jakarta tahun 2003. Unik dari buku ini pertama kali bahwasanya buku ini merupakan disertasi beliau ketika mengambil program dokter di Yogyakarta. Nah, ketertarikan saya kenapa memilih buku ini untuk dijadikan yang di antara buku yang ditawarkan, karena memang permasalahan kesetaraan perempuan antara dengan laki-laki, permasalahan gender yang sering kita dengar, itu merupakan permasalahan yang hangat untuk dibicarakan dan tentu mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Nah, keinginan ini bermulai dari selenting-selentingan yang saya dengar dari masyarakat luas, bahwasanya gender kadang-kadang diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Nah, disinilah Bu Nur Jana menjelaskan bahwasanya di dalam buku beliau, disertasi beliau ini, beliau mengkomparasikan antara para mufasir, pendapat para mufasir dan satunya dengan mengalami metode penelitian yang beragam. Kemudian dikonfirmasi juga dengan pendapat-pendapat para feminis muslim yang juga mensuarakan kesamaan antara hak perempuan dan laki-laki. Pada bab pertama, tentu saja yang melatar belakang beliau mengambil ini, selain untuk menyelesaikan program dokter, juga ketertarikan di dalam permasalahan perempuan. Kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu memandang bahwa di hadapan Allah baik perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama, mempunyai kesempatan yang bersama untuk beribadah dan mendapat ganjaran yang sama. Hanya saja nanti tergantung kepada tingkat ketakwaannya. Kemudian kenapa surat yang menjadikan pokok kajiannya, kenapa hanya tertuju kepada Quran surat An-Nisa dan ayat yang diambil itu hanya 4 ayat. Nah, seperti yang dikatakan beliau, bahwasanya permasalahan perempuan ini tidak hanya dibicarakan di dalam surat An-Nisa, juga terdapat di surat At-Tahrim, Al-Baqarah. Dan kenapa dijadikan ini sebagai dasar kebijakan, sebagai objek penelitiannya? Karena memang di dalam surat An-Nisa ini, khususnya ayat pertama, itu menceritakan tentang penciptaan perempuan. Bagaimana perempuan itu diciptakan, apakah betul dari dalam bentuk laki-laki sehingga keberadaan perempuan itu dibawa laki-laki dan sebagainya. Kemudian di bab selain penciptaan perempuan, yang menarik juga itu tentang kepemimpinan dalam rumah tangga. Nah, di sini kan pernah kita mendengar bahwasanya ada anggapan Rijal kaum wanita, perempuan laki-laki itu merupakan pemimpinnya kaum laki-laki. Nah, disinilah dikupas lebih mendalam bahwasanya ternyata berbagai para mufassirin berbeda pendapat dan dikonfirmasikan dengan pendapat para feminis muslim. Kemudian warisan, kita ketahui bersama bahwasanya di dalam Islam permasalahan warisan juga sering digembor-gemborkan bahwasanya kenapa bagian perempuan tidak sebanding dengan yang diterima oleh kaum laki-laki. Kemudian hal yang disinggung di sini juga tentang poligami. Itu bagaimana poligami menurut para tafsiran, dan bagaimana juga reaksi dari para feminim terhadap masalah poligami ini. Yang terpenting dari buku ini menurut saya, yaitu Ibu Nur Jana juga menjelaskan bahwasanya turunnya surat An-Nisa ini tidak terlepas dari historis perempuan Arab sebelum Islam. Dan di dalam di buku ini juga dijelaskan bahwasanya ternyata perempuan sebelum datangnya Islam itu sangat mengalami kemunduran. Kita tahu bahwasanya perempuan pada zaman pra-Islam, sebelum Islam, belum tidak mendapat
4, misalnya ketika melahirkan anak perempuan maka diperintahkan untuk mengubur hidup-hidup. Kemudian permasalahan warisan, juga permasalahan perbudakan. Jadi di sini Bu Nurjana menjelaskan tentang bagaimana poligami di dalam Islam. Nah, dengan datangnya Islam, mulailah hal-hal yang sebelumnya berlaku, pernikahan boleh tidak terhitung jumlahnya, artinya laki-laki boleh menikahi perempuan berapa jumlahnya, tapi dengan adanya Islam itu mulai dibatasi, diberikannya batasan 1, 2, dan 3 sampai 4. Kemudian satu hal yang sebenarnya saya maunya ketika ini didatangi sama ibu penulis naskah saya bisa mempertanyakan sesuatu yang menurut saya kurang jelas ya. Ya, di buku ini penulis hanya mengkonfirmasi pendapat para mufassirin dan pendapat kaum feminis. Tapi secara secara khusus beliau tidak menerangkan pendapat beliau sendiri apakah gender mungkin persamaan hak yang dipermasalahkan itu, beliau tidak memberikan jawaban yang pasti. Kemudian komentar saya juga berkisar tentang judul. Menurut saya penggunaan kata-kata pasungan, perempuan dalam pasungan yang terbayangkan saya bahwa buku ini akan mengupas permasalahan-permasalahan yang sering diangkat di permukaan. Misalnya kenapa perempuan pada masa sekarang seperti didiskriminasikan, seperti termarginalkan. Tapi di dalam buku ini saya tidak menemukan hal-hal yang demikian. Kemudian untuk cover sendiri, terlampau bombastis.